An-naum juga. Tidur ini kurang tidak sehat, berlebihan juga tidak sehat. Yang normal itu tidur berapa? 8 jam. Antara 6 sampai 8. Yang sempurna 8 jam tidur itu. Dan waktu tidur yang sehat itu malam. Ya, malam. Kemudian memang kadang-kadang pada usia tertentu itu jam tidur itu berbeda dari satu usia dengan yang lain. Kalau bayi baru lahir itu masa tidurnya itu baru lahir ya, itu 23 jam. Bangunnya hanya netek aja kan. Iya, karena anak kecil sendiri emosi yang muncul bersama bayi lahir itu sampai umur seminggu 2 minggu hanya 2 emosi, nyaman dan tidak nyaman. Kalau nyaman tidur, kalau tidak nyaman nangis. Dikasih susu udah kenyang tidur lagi, nangis lagi, disusu lagi, tidur lagi. Nah terus berkurang 23, 22, 20 jam ya kan, sampai 18 jam, 15 jam, 12 jam terus. Nah nanti kalau sebenarnya normalnya itu sampai 8 jam. Jadi kalau kita punya jam tidur tidak cukup 8 jam, itu mesti ada sesuatu. Sebaiknya berkonsultasi, barangkali ada kelemahan jantung dan sebagainya. Lemes aja sih, pengen tidur aja gitu. Atau barangkali kurang darah, barangkali kan gitu. Atau juga kolesterol, kan pengennya kan tidur aja. Itu diperiksa dulu, jadi 8 jam. Nah nanti semakin tua ini juga berkurang lagi. 7 jam, 6 jam. Nanti kalau sudah umur 80-90 itu kadang-kadang sehari paling hanya 4 jam tidurnya. Udah nggak usah lagi. Itu sesuai dengan usianya. Nah maka disesuaikan usia kita. Sekarang usia muda ini ya 8 jam lah. Kalau seandainya malamnya hanya 6 jam dibayar siang, namanya tidur siang itu namanya qailulah. Qailulah itu biasanya setelah sholat duhur ya, setelah pulang kerja sudah makan siang, sholat duhur, masuk kamar istirahat, tidur, jam 3 bangun lagi, terus kita kerja lagi. Itu semacam itu. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Dan kita harus sering tidur 8 jam itu nggak bisa ditawar. Terutama kenapa? Karena otak kita ini setiap hari itu mengalami kerusakan, beraktivitas, berpikir, menghitung, merancang, menduga, segala macam, mikir. Itu banyak sel-sel yang rusak karena sel otak ini sekitar 15 sampai 10 miliar sel dalam otak kita ini, itu sampai 6 juta sampai 8 juta sel yang rusak itu terjadi ada namanya brainwashing, internal brainwashing. Jadi pencucian otak sendiri yang rusak itu dibuangin dengan sel yang baru. Itu berjalan sempurna biasanya itu ketika kita tidur sempurna, yaitu 8 jam. Kalau kurang berarti nggak sempurna, ada sel yang tidak terganti. Kalau sel terganti nanti lama-lama makin bodoh. Bukan makan pintar kan gitu. Itu sendiri. Jadi itu semuanya dari makanan, minuman, apalagi kalau kita menjaga makanan ya dari secara syariat, menjaga makanan kita dari makanan-makanan yang haram, itu sudah pasti itu mah. Saya kira. Jadi lalu apa hubungannya orang yang makanannya haram dengan perilaku, dengan akidah, keimanan? Sangat erat sekali. Bahkan Kanjeng Nabi pernah berkata gitu, bahwa ada hubungannya pengkabulan dosa seseorang itu dengan makanan yang dia konsumsi, apakah haram apa halal. Nah, sejauh itulah maka bisa menentukan sejauh mana doanya dikabul atau tidak, akan dilihat bagaimana dia makan, sumbernya haram atau halal. Iya.
Pernah dengar hadisnya? Karena makaluhu haraman, wa masyrabuhu haraman, wa malbasuhu haraman, wa maskunu haraman, fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tempat tinggalnya haram, bagaimana bisa dikabul? Gitu, itu salah satunya gitu. Lanjut. Kemudian inhamik fi amalin musmirin tansa humumaka wa ahzanaka. Sibukkan dirimu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang produktif. Ya. Dengan demikian Anda akan bisa melupakan kegelisahan-kegelisahan dan kesedihan-kesedihan Anda. Jadi kegelisahan, kesedihan dan sebagainya, berbagai macam emosi yang berkecamuk dalam diri kita itu biasanya mengidap pada orang yang kurang kerjaan. Orang yang nganggur nih lebih menderita daripada orang yang sibuk. Bahwa kesibukan itu memberikan kedamaian jiwa seseorang. Bahkan rasa sakit pun itu bisa menjadi berkurang rasa sakitnya, yaitu dengan mengabaikan rasa sakit kita tenggelam dalam kesibukan-kesibukan. Kita sakit gigi, aduh sakit, tambah sakit. Udah jangan adu-aduan, cek sapu, nyapu lantai. Iya, selesai itu baju kotor cuci semuanya, udah kering setrika semuanya. Selesai itu cek tasbih, dipipil tuh tasbihnya, selesai. Iya, kalau aduh sakit tambah sakit. Jadi teori mengabaikan itu sangat efektif sekali mengurangi penderitaan ini. Ya, dengan dengar lagu apa saja ya kan, baca Quran. Ya tentunya bukan pekerjaan yang berat ya. Artinya kalau sakit gigi macu ya tambah sakit sih. Artinya yang pekerjaan-pekerjaan yang buat pikiran kita sibuk, tidak memikirkan sakit itu kalau dirasakan semakin sakit. Jadi gimana? Ya diabaikan. Itu lebih efektif daripada obat-obat anti peredam sakit mah. Ya. Apalagi kalau pekerjaannya jadi produktif, artinya yang ada manfaatnya, apakah bersih cuci kain kotor, ngepel lantai, atau pekerjaan yang lainnya yang kira-kira ada harganya nilainya, ya daripada nganggur. Dan sesungguhnya nganggur itu penderitaan loh. Orang kalau nganggur itu terpaksa bagaimanapun imajinasinya muter-muter nggak puguh. Iya, ngayal kemana-mana akhirnya, dan itu menjadi penderitaan. Jadi bahwa salah satunya cara untuk membangun kedamaian di hati ini ya sibukkan dirimu sesibuk-sibuknya. Dalam kesibukan Anda akan mendapatkan kedamaian di hati ini. Iya, kalau gemar baca ya baca. Ya senang baca Quran, ya baca Quran. Ya senangnya bertani, ya silakan bertani. Nanam cabai, nanam bawang, nanam semangka. Kan lebih baik daripada nganggur di rumah ngapain. Gak punya sawah yang nyewa. Nggak ada duitnya aja ngutang, gimana caranya? Masa ya kita tinggal nganggur aja. Begini kadang-kadangnya. Kita ini sepertinya banyak orang yang menghayal pengen kaya. Bukan banyak, tak kaya, hampir semua ya. Hampir semua orang menghayal pengen kaya. Apa yang terpikir di benaknya orang yang pengen kaya? Yaitu kepengen hidup santai. Itu cilakannya. Artinya apa? Nanti enak kalau sudah kaya, nanti yang ngangsu bak orang lain. Nanti yang nyuci orang lain, yang nyupir orang lain, yang macul orang lain. Nanti gue enak tinggal duduk selonjor kebat kebut gitu. Dikiranya itulah kebahagiaan.
Kalau kamu setelah kaya lalu selonjor kebat-kebut nganggur, mati loh. Itu sama dengan mempercepat kematian. Sebab tanpa gerak, tanpa keringat, tanpa ini, itu kolesterolnya nongol, diabetesnya nongol, asam uratnya, jantungnya terus mati. Jadi orang yang pengen santai caranya orang yang pengen mati hakikatnya. Ya berarti dia itu salah persepsi. Jadi kebahagiaan itu ketika kita sedang sibuk punya cita-cita, punya visi dan misi, justru disitulah kebahagiaan kita. Ya, hati yang damai. Terus lagi mencapai kebahagiaan, semakin kita bisa membahagiakan orang lain, semakin besar nilai kebahagiaan kita. Saya ingin mengatakan begini, bahwa membahagiakan orang lain, ketika saya bisa membahagiakan orang lain adalah merupakan bagian yang penting dari kebahagiaan yang saya rasakan. Karena saya akan dapat merasakan kebahagiaan yang besar ketika saya juga ikut membahagiakan orang lain. Dan kalau kita bahagia sendirian, lalu kita membiarkan orang pura-pura tidak tahu kan penderitaan orang lain, sebetulnya itu kebahagiaan palsu karena munculnya dari egoisme. Orang pengen bahagia tidak egois kalau dia juga ingin berbagi dengan orang lain. Orang pengen kaya tidak egois, asalkan aku kaya orang lain pun bisa makmur juga. Mulai nggak bener kalau warung saya yang laris saja, yang lain jangan laris. Itu egois, mulai berbahaya. Nah itu juga perlu kita kendalikan. Jadi begini, ini seluk beluk hati ini luar biasa ya. Dan yang lucunya itu kita lebih banyak mempelajari haram dan halal. Kita belajar menari, belajar berjalan, belajar bicara, tapi hati kita tidak pernah belajar. Ya kan? Nggak tahu aja kan selama ini. Ya kenapa? Makanya ya bahwa menguasai diri itu sangat penting sekali. Kalau tidak, betapapun hartamu berlimpah ruah, nonsens semuanya. Terlalu banyak di sekitar kita orang yang hartanya berlimpah ruah, mobil banyak, rumah bagus, istri cantik, anaknya, tapi ternyata tidak ada waktu untuk menikmatinya. Mau gitu? Ada lagi, bukan tidak ada waktu, tidak boleh menikmatinya. Bisa bikin sate tapi tidak boleh makan sate. Kenapa? Darah tinggi. Bikin sambal bisa tapi tidak boleh makan sambal. Apa sebenarnya? Makronis. Ya, bisa bikin teh tubruk tapi tidak boleh minum teh tubruk, sebabnya diabetes. Ya, bisa beli kangkung tapi tidak boleh makan kangkung, sebabnya asam urat. Jadi hanya bolehnya kesenangannya menghitung 1 juta, 2 juta, 3 juta. Bang edan deh. Kalau orang sini gitu, ya ini kan lucu. Jadi kadang-kadang orang membangun kebahagiaan di atas awang-awang, tidak real gitu. Jadi orang tuh bodoh kan, berarti kan bodoh. Dia pengen bahagia, tapi dia tidak tahu bagaimana menikmati kebahagiaan, bagaimana mengapresiasi kenikmatan, bagaimana dia menikmati, nggak tahu. Dia kan jadi lucu. Dan dia merasa bangga karena dia kaya, tapi dia sama sekali tidak pernah merasa bahagia hidupnya. Iya, sudah hidupnya tiap hari berkeluh kesah, dengan isi bertengkar saja, makan nggak lahap, tidur nggak nyenyak, badan moreng semua.
mesti moreng tuh, gatal semua, ya kepala nyut-nyutan, kuping paling gerebek, tenggorokan gatal, ya hidung paling perpet lagi, perut paling gelintir, dah, lalu gimana anak? Nah itu semuanya itu penyakit itu dari kesehatan jiwamu, karena jiwamu tidak seimbang. Saya cerita lagi sekali lagi, apa betul karena pulang malam hari diguyur hujan angin, pagi harinya pilek itu karena hujan? Enggak juga. Ya pas waktu itu dia pulang dalam keadaan sedih karena uangnya dicopet. Ya pagi-pagi pilek, tapi begitu dia bawa uang 10 juta, uangnya utuh, sambil tertawa sambil bersiul, besoknya nggak pilek kok. Jadi orang yang jiwanya stabil itu kokoh kesehatannya, percayalah. Makanya para al-hukama, para pakar-pakar mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu nggak pernah sakit. Sebabnya sakit karena jiwanya tidak seimbang, itu aja persoalan. Ya makanya jadi mesti dijaga keseimbangan jiwa. Ini juga merupakan satu keharusan bagi kita untuk mulai memperhatikan kesehatan jiwa. Nah kesehatan jiwa gimana? Ya kesehatan jiwa itu kembali kepada kalau makan diatur, tidur diatur, kuping diatur, mata diatur, mulut diatur, semuanya itu bagaimanapun al-aqlu salim fi jismis salim. Imbal baliknya tidak mungkin otak itu sehat kalau badannya tidak sehat, dan sebaliknya ya badan juga tidak mungkin sehat kalau otaknya tidak sehat. Dan ini keluhan semacam ini sudah disampaikan oleh Aristoteles, oleh Plato dulu. Ini dokter-dokter kenapa ngobatin orang sakit kok jasadnya saja, otaknya nggak diobati, padahal sumber penyakit dari otak juga sebetulnya. Itu kata Aflatun atau Plato seperti itu. Jadi kita jangan dikiranya yang penting badan sehat. Belum tentu. Kalau badan kita sakit ya sebabnya ya karena kita ketahanan tubuhnya lagi menurun. Sebabnya menurun karena jiwa kita tidak seimbang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau, dalam keadaan ketakutan. Dan yang paling berat itu adalah ketakutan. Orang dalam ketakutan semua kenikmatan hidup hilang semuanya. Orang makan sambil ketakutan enak enggak? Berpelukan dengan istri sambil ketakutan enak enggak? Mendengarkan simfoni Beethoven sambil ketakutan enak enggak? Enggak ada. Itulah makanya yaitu takutan. Yang kedua adalah sedih. Ya, makanya la tahzan itu jangan bersedih. Karena ini dua, takut dan sedih, ini sumber penyakit jiwa dari dua. Semuanya mah gelisah, galau, ragu-ragu, bimbang, cemas, curiga, dan seterusnya. Itu semuanya satuannya virus yang ada bersembunyi di dalam semua emosi itu adalah takut. Ya. Di balik kecemasan ada rasa takut yang tersembunyi. Ya, di balik keraguan-raguan ada rasa takut. Jadi semuanya itu dari takut berkembang menjadi bermacam-macam emosi. Makanya sekali lagi ketika Allah menjanjikan kepada kekasih-kekasihnya, kepada mereka-mereka yang telah beriman, azina amanu billahi wa bil yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Takut dan sedih ini kedua-duanya bisa mematikan. Itu.
Ya, nah ini begini, kita cerita psikologi itu memang cerita di awang-awang, barangnya langgan sih. Kedelem beliau berarti. Kalau mikrofon ada nggak? Ada. Iya, tapi kalau jiwa kan nggak ada. Dan jiwa itu kan yang kita pelajari kan hanya gejala-gejalanya aja. Nah, itu makanya jadi perlu di sini ada satu satu kepandaian lah, kita harus pinter sendiri, harus paham. Oke. Aish fi hududi yaumika wansa al-madi wal mustaqbal. Aish fi hududi yaumika wansa al-madi wal mustaqbal. Jalanilah kehidupanmu ini di batas-batas harimu hari ini. Jalani hidupmu pada wilayah harimu ini. Lupakan saja yang lalu dan yang akan datang. Nah, kita teruskan lagi. Rasa takut dan sedih itu berkaitan dengan bagaimana kita bermain waktu. Kapan kita merasa sedih? Ketika kita mengenang masa lalu. Penderitaan masa lalu itu akan membawa kita larut dalam kesedihan, al-huzn. Sudah 90 tahun di Pantai Jompo, nenek-nenek itu masih ingat sampai dia tua bangka, nggak ada yang ngurusin, kekecewaan, masih ingat, tidak pernah lupa bahwa dia pernah disakiti. Suami yang dimuliakan, suami yang diurusin, yang dicintainya, segalanya diberikan, ternyata dia berselingkuh dengan perempuan lain. Sampai 9 tahun dia masih menangis kok, ya kan? Apalagi dagang usaha tertipu oleh orang sekian miliar, juga nanti kalau ingat dulu nangis lagi, kesel lagi, waduh gimana ya. Nanti anak yang paling tersayang, yang paling ganteng, yang paling benar, mati ketabrak mobil, kepalanya pecah, meremang, menangis lagi. Ngapain engkau bersedih hati mengenang masa lalu? Masa lalumu adalah sudah bukan lagi milikmu. Masa lalu sudah lewat dan tak akan kembali. Dan masa lalumu sudah bukan milikmu. Gak usah bersedih hati. Nah, kalau takut mana? Takut itu ketika kamu melihat hari esok. Itu. Nanti besok makan gak ya? Nanti saya testing lulus enggak? Kan gitu. Nanti makannya dari mana? Nanti saya bagaimana? Jadi dua perasaan itu, kecewa ketika mengingat masa lalu, takut ketika melihat masa depan. Masa lalu bukan milikmu, tidak bakal kembali. Masa depan besok adalah belum datang, belum menjadi milikmu. Yang menjadi milikmu adalah hari ini. Jadi terlalu bodoh sekali manusia sehari-hari menangisi, menyedih masa lalu, ya meremang-remang, bergetar ketakutan menghadapi hari esok, sehingga hari ini dia tidak bisa membangun kebahagiaan hari ini. Ya sudah, milik kita adalah hari ini, sekarang ini, di masjid ini, di desa ini. Desa apa? Masjidnya masjid apa? Apa? Baitul Ma'arif. Sedang apa? Ngaji. Sama siapa ngajinya? Ya ini kebahagiaan kita. Yuk kita nikmati, dengarkan sang guru menerangkan, kamu resapi semuanya, dan pasti akan memberi manfaat untuk dirimu sendiri. Ya kan? Alhamdulillah hari ini saya nambah ilmu kan begitu.
Yang apa yang harapkan? Ada peningkatan kualitas hidup kita. Betul nggak Mas Edi? Lah iya dong. Ya, begitu setelah ngaji ini, akhirnya kita dengan Siri sudah jarang bertengkar lagi. Iya kan? Sudah ada pembina semacam ini. Anak-anak kita sudah terkontrol, tidak lagi bergaul dengan anak-anak yang nakal-nakal. Iya kan? Betul enggak? Alhamdulillah semacam itu. Jadi artinya sudah, kita nggak usah berpikir lebih dari hari ini. Yang penting begini aja, hari esok kita tidak tahu. Betul? Anda yakin nggak besok masih hidup? Enggak kan? Tahu nggak apa yang bakal terjadi besok? Ya ngapain dipikirin? Memikirkan sesuatu yang tidak tahu kan terlalu konyol. Yang kita pikirin hari ini, yang kita tahu adalah hari ini yang kita kerjain. Sehingga kerjakan tugas kita hari ini secara sempurna, jangan ada yang pending, ya kan? Ya, jangan ada yang ditunda, jangan diterbengkalai. Kerjakan secara sempurna, selesai. Ya, berarti kalau kita menyelesaikan tugas kita hari ini dengan sempurna, itu hakikatnya sama dengan mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Iya dong. Jadi kita kadang-kadang nggak jelas, nggak pugu gerada geruduk beli karuan kah? Seperti mana? Buang-buang waktu. Iya, ya jangan buang-buang waktu dong. Jangan, hidup ini jangan dibuang-buang waktu, karena waktu kita terbatas, kontrak kita juga ada awal ada akhirnya, dan semuanya pasti berakhir. Semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita juga kapan-kapan harus kita tinggalkan lagi, harus kita serahkan kepada Allah lagi, ya kan? Dan kita akan balik awak abang, ya, akan pulang sebatang kara. Ya kita manfaatkan ini waktu yang singkat ini karena itu legal ya. Allah juga mengizinkan kita untuk mendapatkan kesenangan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ilahi. Tempat tinggalmu di sini dan kamu mendapatkan kesenangan sampai batas tertentu. Tuh, pada akhirnya semua juga akan kembali. Alhamdulillah hidup kita di dunia selama 70 tahun penuh dengan kebahagiaan, nggak pernah berkeluh kesah, nggak ada rasa takut, dan selama hidup kita banyak memberi pertolongan orang lain, ada kemanfaatannya, ya kan begitu. Baru berarti, nah nanti kapan bisa ketahuan Anda berhasil atau gagal di dunia ini? Nanti ketika Anda mati. Ketika banyak yang nyaur kaul, nadar, begitu kamu mati, banyak yang motong ayam cemani, bikin bubur merah, bubur putih, banyak yang bertepuk tangan, ya berarti ketiadaanmu, ya itu diharapkan oleh Allah. Iya. Baru kamu akan tahu berhasil di dunia ketika kamu pulang kepada Allah. Banyak yang kehilangan, banyak yang menangisinya. Paham bikin? Betul nggak? Kehilangan. Ya satu contoh lah kita cerita, nggak usah mereverse ke yang ada di negeri Arab lah. Di Cirebon juga, Kang Ecep juga ketika hilang banyaknya kehilangan kok. Sampai sekarang belum ada gantinya, betul nggak? Iya. Ya di sini juga banyak perempuan-perempuan yang tadinya pelacur jadi wali juga ada. Lagi-lagi Robil Adawiyah. Kalau pahlawan, siapa namanya tuh? Khalid bin Walid. Yang kita juga punya Sudirman kok jojo banget paham. Kenapa sih kayak nggak pede loh? Ya semuanya ke sana aja. Di sini juga banyak. Di sekitar kita kok. Iya, jangan terlalu ini gitu. Jadi ya juga ngerti kadang-kadang orang Islam tuh kalau Khalid bin Walid, Sayyidina Umar itu merasa memilikinya, gitu. Tapi pahlawan sendiri tidak pernah memilikinya. Sekali orang
menjelekkan Umar, wah marah dia. Begitu orang menjelekkan Sudirman, nggak marah. Artinya dia tidak merasa memilikinya. Nasionalismenya perlu dipertanyakan. Betul nggak? Iya kan? Iya. Sudah wong di. Kamu ini orang mana? Kamu orang Arab atau orang Indonesia? Orang Indonesia ya bangga dengan Indonesianya dong. Gimana lagi? Bangga dengan tradisinya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan makanannya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan geografinya, semuanya dong. Ini yang jadi milik kita, itu bukan milik kita teman. Ke wong kana kan membuka. Oke, itulah kira-kira. Jadi sesungguhnya